Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Upi. Di video kali ini aku akan membahas culture shock pada saat aku pertama kali datang ke Taiwan. Nah, yang pertama yaitu toilet. Karena waktu di Indonesia kita kan kebanyakan pakai air kan. Kalau misalkan di toilet umum ada flashnya buat semprot gitu, terus kalau nggak gitu ada ember sama gayung. Nah, kalau di sini itu toiletnya itu kebanyakan pakai tisu, jadi cuma dilap aja gitu. Nah, selain itu ada tombol flashnya itu yang ditarik dari atas gitu. Dulu itu aku pernah masuk ke salah satu departemen di kampus aku, karena aku nggak pernah mengalaminya sebelumnya, jadi aku salah pencet yang harusnya di atas, jadi emergency button yang ada di samping toiletnya itu. Nah, akhirnya bunyi dong, niu 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 niu, dan semua orang keluar ke tempat kamar mandinya, dikira ada sesuatu atau ada apa-apa gitu. Nah, selain itu kalau misalkan di tempat wudhu di Indonesia kan disiapin tuh wastafel atau mungkin air keran yang sepinggang kita gitu. Nah, tapi kalau di Taiwan tempat wudhu kita itu ya wastafel itu, jadi kaki kita harus angkat naik ke atas gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita sedang travel sebagai muslim ya harus tahu situasi. Ada yang mengajarkan bahwa kita bisa membilasnya dengan air, jadi kayak ini sepatu kita bilas gitu, gini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu salaman. Biasanya waktu kita datang ke sebuah tempat, kita memperkenalkan diri gitu kan, satu persatu ke orang gitu. Nah, tapi kalau di Taiwan itu tidak ada budaya salaman. Jadi kalau misalkan kamu memperkenalkan diri, tidak ada tuh yang shake hand kayak di Indonesia gitu. Tapi adanya cuma hai, perkenalkan nama kamu siapa, asalnya dari mana, terus kalian membahas hal lain yang mungkin kalian basa-basinya gitu. Kalau misalkan apa sih makanan enak di sini, terus tempat makannya di mana ya gitu. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga yaitu tentang makanan. Biasanya nih kalau di Indonesia kita kan makan pakai tangan atau sendok dan garpu ya. Tapi kalau di Taiwan mereka pakai sumpit. Makanan mereka itu kebanyakan tasteless kalau dibandingkan dengan makanan Indonesia yang kuat akan rempah-rempahnya. Jadi waktu kalian pertama ngerasain itu kayak kurang merica, kurang garam, kurang pedes. Jadi kebanyakan mahasiswa Indonesia yang datang ke Taiwan itu awal-awal makan pakai kecap, pakai bon cabe, pakai sambal ABC terasi yang sasetan gitu. Penjualnya tidak bisa bahasa Inggris, jadi alangkah baiknya kalau kalian itu bisa berbahasa Mandarin atau menggunakan aplikasi Google Translate atau aplikasi lainnya yang bisa membantu kalian, atau kalian bisa bahasa Mandarin sedikit-sedikit kayak woyao ceke shen ma, ceke yo cuyo ma, ceke yo nyuro ma gitu. Kebanyakan orang Taiwan itu kalau makan itu cepet, mereka bisa makan hanya dengan 5 menit atau 10 menit aja. Jadi kalau dibandingkan sama kita orang Indonesia yang makan sambil ngobrol itu terlalu lama. Kalau misalkan kita datang ke restoran dan restorannya lagi ramai saat lunch ataupun dinner gitu, kalau kita habis makan ya udah langsung keluar. Beda sama kayak di Indo yang habis makan kita masih ngobrol gitu, karena kita harus gantian sama orang yang lainnya. Jadi kita kalau makan ya udah makan, ngobrol chit-chat dikit gitu, terus habis itu balik gitu. Apalagi kalau misalkan tempat tunggunya rame gitu, bisa-bisa kalian disuruh untuk keluar. Terus yang keempat ada masalah sampah. Sampah di sini itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada yang organik, non-organik, sama yang recycle. Nah, recycle-nya sendiri itu banyak macamnya. Ada yang recycle elektronik, ada yang kayak plastik atau mungkin karet seperti ban gitu. Jadi beda-beda. Nah, terus kalau yang organik itu juga ada kategorinya sendiri. Jadi kalian bisa lihat di pembagiannya di Taiwan Environmental Administration. Nah, aku itu pernah salah waktu aku masukin sampah cangkang telur ke sampah organik. Nah, ternyata kayak kulit jeruk, kulit pisang, dan cangkang telur itu tidak termasuk ke dalam sampah organik, melainkan ke sampah non organik yang kedua. Jadi
ada kategori tersendiri yang berbeda dengan di Indonesia gitu. Terus yang kelima ada budaya dan pergaulan. Karena di Taiwan itu termasuk bebas budayanya, banyak influence dari barat dan mereka mencontoh US juga. Jadi kayak public kissing, public romantic itu tuh banyak bisa kalian lihat di station atau mungkin di depan dormitory kalian atau mungkin waktu di jalan kalian menuju rumah ataupun kemana aja itu sudah mulai umum terjadi public kissing gitu. Terus juga banyak mereka couple-couple yang tinggal serumah meskipun mereka belum menikah gitu. Terus selain itu aku yang rada shock juga, yaitu love relationship dengan sesama jenis itu juga mulai bisa dilihat di jalan-jalan di Taiwan, karena di Taiwan sendiri sudah melegalkan tentang pernikahan sesama jenis. Nah, menurutku nih sebagai seorang foreigner, tujuan pemerintah Taiwan untuk melegalkan hal tersebut supaya mereka lebih diakui sebagai sebuah negara di PBB, karena selama ini kan Taiwan belum diakui kenegaraannya di PBB. Jadi mereka mulai menginkriskan semua yang friendly seperti menikah sesama jenis friendly, atau terus kemudian muslim friendly, terus kemudian foreigner friendly, mereka membuka lapangan pekerjaan untuk foreigner dan lain-lain gitu. Terlepas dari hal buruknya, mereka mendapatkan sesuatu seperti itu. Yang keenam yaitu tentang penggunaan jalan di Taiwan, karena kalau di Indonesia jalannya kan sebelah kiri, kita berjalan di bagian sisi kiri. Nah, sedangkan kalau di Taiwan kita berjalan di bagian sisi kanan. Nah, itu awal-awal itu aku kaget karena tidak terbiasa dengan hal itu juga. Terus selain itu karena aku tidak terbiasa menaiki transportasi umum dan juga waktu di Indonesia tidak sekompleks yang di Taiwan, jadi waktu awal datang ke Taipei itu sedikit bingung karena di Taipei itu punya MRT 5 line, ya 5 jenis jalur, arahnya yang beda-beda. Jadi waktu datang itu wow, bingung gimana cara milih jalurnya, gimana turunnya, kita mau naik arahnya kemana, itu sedikit bingung waktu awal gitu. Yang selanjutnya yaitu ada cuaca atau musim, karena di sini kan merupakan negara dengan 4 musim. Yang paling menurutku sangat berbeda yaitu pada waktu musim dingin. Dingin yang aku bayangkan itu berbeda. Aku kira dinginnya kayak di daerah Batu, Malang gitu. Tapi ternyata mereka jauh lebih di bawah Malang suhunya. Bisa sampai 9 atau 7 derajat gitu. Waktu awal aku datang ke sini tuh aku kena winter fever shock, yang dimana aku merasakan demam pada saat winter datang karena perbedaan suhunya sangat panjang. Selanjutnya pada saat summer ataupun fall, kualitas kelembapan udara di sini itu berbeda dengan di Indonesia. Meskipun aku dari Pasuruan gitu ya, yang udaranya kering, di sini itu jauh lebih kering dan jatuhnya itu lebih pliket. Waktu awal-awal itu jauh lebih pliket, keringetnya pliket ke badan itu jauh lebih tidak nyaman lah, karena kelembapan udara di Indonesia dan di Taiwan itu beda gitu. Yang terakhir, di Taiwan itu semua serba cepat dan tepat. Waktu awal datang ke Taiwan itu mereka makan cepet, jalan cepet, lari cepet, melakukan apapun cepet. Jadi kayak kurang bisa menikmati waktu yang ada gitu. Mau ngantri ke supermarket, kasirnya juga cepet. Belum selesai masukin barang, kasirnya sudah selesai nyeken semua barang dan harus bayar gitu. Jadi semua serba cepet. Waktu aku part time itu kan dijagain tuh sama yang punya ownernya gitu. Itu mereka jauh lebih cepat kerjanya dibandingkan aku yang part time, yang harusnya itu tanggung jawab aku gitu. Jadi cepat, tepat, perfecto, semuanya perfect. Nah, begitulah culture shock yang aku alami pada saat aku datang ke Taiwan. Semoga kalian menikmati dan sampai jumpa video lainnya. Bye bye.